Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru hebat untuk guru hebat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Ardiansah. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman dalam kegiatan pengembangan diri pada pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Berikut materinya. Pada kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Topik yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada 5 modul yang bisa kita pelajari. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Pada modul 1 ini kita diharapkan mampu merefleksikan diri dan berperan sebagai seorang pendidik. Kemudian mampu memproyeksikan diri sebagai guru, seperti apa saya di masa depan. Pada modul 1 ini dibagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pada materi ini, pendidik diharapkan mampu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid atau peserta didik. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri sebagai seorang pendidik. Terus belajar secara mandiri sebagai seorang pendidik. Terus menggali potensi diri sehingga kita mampu mengantarkan murid menjadi seorang yang merdeka. Dalam proses ini, kita diminta mengenali diri dan seperti apa peran kita sebagai seorang pendidik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Materi yang kedua, apa peran saya sebagai seorang guru? Setelah mengikuti pembelajaran, pendidik diharapkan mampu memahami perannya sebagai pendidik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Jadi peran guru sebagai penuntun, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai pendorong atau penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Materi yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya ini? Setelah mengikuti pembelajaran, guru diharapkan mampu memahami dan menyadari potensi diri sebagai seorang guru. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid-murid kita. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang berprinsip tentang kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu yang pertama, ingar sasung tulodo, artinya orang tua atau guru sebagai contoh, suri tauladan anak atau siswa-siswanya. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, tut uri handayani, yang memiliki arti yang di belakang memberikan motivasi ataupun dorongan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul kedua ini, kita sebagai guru diminta untuk merefleksikan diri mengenai praktik mengajar. Apakah praktik mengajar kita itu sudah cukup untuk menyiapkan murid untuk masa depan ataukah belum? Pada modul 2 ini dibagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama, mendidik menyeluruh. Pada modul 2 materi mendidik menyeluruh ini, kita langsung diberikan pertanyaan. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari di ruangan kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Materi yang kedua pada modul 2 itu pendidikan selama 1 abad. Pada materi ini guru diharapkan mampu untuk menyadari kemudian mengganti metode-metode pendidikan peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih digunakan dalam pendidikan siswa saat ini. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial
yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid-muridnya. Materi yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada materi ini mengajak kita bagaimana peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid ataukah belum? Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Modul ketiga, mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini dibagi menjadi dua materi. Yang pertama itu kodrat murid. Kodrat murid dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, yang ketiga kodrat zaman. Kodrat pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai seorang guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Pada materi ini mengajak kita belajar bersama bagaimana pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu. Apakah cara mengajar kita itu sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat alam, setiap murid itu dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain sebagainya. Materi ini mengajak kita sebagai guru untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Kodrat zaman, perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Pada materi ini mengajak kita berefleksi akan perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Materi berikutnya yaitu asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Sedikit pemahaman tentang trikon. Yang pertama, kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Karena suatu kondisi yang baik tidak akan mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Melalui perencanaan yang dilanjutkan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Seperti dewasa saat ini, era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul keempat ini ada dua materi. Materi pertama itu menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi dalam keluarga dan lingkungannya. Pendidik diharapkan mampu memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatih kepada murid. Materi yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi pada materi ini mengajak kita belajar bersama bagaimana Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Modul kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini dibagi menjadi beberapa materi, diantaranya yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pada materi ini mengajak kita bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya sendiri. Yang pertama itu
sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Materi ini mengajak kita bagaimana menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskan dalam menuntun murid-murid kita. Materi berikutnya, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Di dalam materi ini mengajak kita memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Materi yang kedua pada modul 5 ini menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Dalam materi ini mengajak kita memahami bagaimana guru berperan dalam perbaikan bangsanya. Berikutnya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Pada materi ini, mengajak kita bersama bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid-murid kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya paparkan. Saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik dari materi yang saya sampaikan ini dengan cara mengisi materi umpan balik pada Google Form berikut, atau Bapak Ibu bisa klik link umpan balik yang sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi dan juga sudah saya sertakan pada kolom komentar di video ini, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pada kolom komentar tentang pertanyaan apa yang Bapak dan Ibu pikirkan setelah mengikuti pembelajaran dan langkah-langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti dan memahami materi pembelajaran. Misalkan saya dulu berpikir bahwa ternyata berikutnya langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, penyampaian saya kurang baik atau kurang berkenan untuk Bapak Ibu guru, mohon dimaafkan. Pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.